Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Haibah Nur Aini dari kelas HES 6J Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah bantuan hukum dengan dua tema. Yang pertama, organisasi advokat, dan yang kedua, Dewan Kehormatan. Oke, mari kita mulai. Untuk yang pertama, organisasi advokat. Menurut UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, menyatakan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Organisasi advokat. Organisasi advokat dapat diartikan sebagai usaha, kerjasama, atau bentuk setiap perserikatan para advokat untuk mencapai tujuan bersama, di mana setiap advokat mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban atau tugas untuk dilaksanakan demi mencapai tujuan bersama. Dalam pembentukan sebuah organisasi advokat di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan perlindungan yang mendasar, seperti dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Maka dapat diartikan bahwa para advokat berhak untuk mendirikan organisasi advokat tidak hanya satu organisasi saja, asalkan di dalam pendiriannya telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan pembentukan sebuah organisasi dan para pendirinya adalah para advokat. Maka sudah selayaknya dapat dikatakan hal tersebut juga adalah sebuah organisasi advokat. Organisasi advokat dapat dibentuk dengan berbagai macam nama atas organisasi tersebut. Semisal, organisasi advokat Peradi, Peradin, KAI, atau lainnya. Namun, hal ini tidak kemudian dapat diartikan bahwa terdapat banyak wadah terhadap profesi advokat. Dalam sejarah bantuan hukum Indonesia, dikenal beberapa organisasi advokat, mulai dari Persatuan Advokat Indonesia atau PERADI, dan sekaligus menjadi cikal bakal untuk membentuk Persatuan Advokat Indonesia, yaitu PERADIN. Atas perintah pemerintah, lalu terbentuklah Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN. Namun, organisasi ini terpecah menjadi Asosiasi Advokat Indonesia atau AAI dan Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPI). Kemudian terpecah kembali menjadi Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia yaitu HAPI dan Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HPM, dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia yaitu APSI. Di dunia sendiri dikenal 3 bentuk organisasi advokat, yaitu yang pertama Single Bar Association. Single Bar Association yaitu hanya ada satu organisasi advokat dalam suatu yurisdiksi atau wilayah hukum atau negara. Organisasi lain tetap mungkin ada, tapi hanya satu yang diakui negara, dan para advokat wajib bergabung di dalamnya. Yang kedua, Multi-Bar Association, yaitu terdapat beberapa organisasi advokat yang masing-masing tegak berdiri sendiri. Dan yang ketiga, Federation of Bar Association, yakni organisasi-organisasi advokat di mana advokat yang ada bergabung bersatu dalam federasi di tingkat nasional. Dalam hal ini, sifat keanggotaannya adalah ganda pada tingkat lokal dan nasional. Di Indonesia sendiri, pada saat menggunakan organisasi Peradi, sempat diusulkan sistem single bar, karena kemudian memisah menjadi
4. Menyebabkan sebentuk single bar menjadi multibar seperti sekarang ini, di mana terdiri dari beberapa organisasi advokat yang sudah dijelaskan di atas tadi, yaitu seperti IKADIN, AAI, IPI, HAPI, SPI, AHI, HKHPM, dan APSI. Kebebasan untuk mendirikan organisasi advokat diwujudkan dalam bentuk persyaratan pendirian organisasi advokat sebagaimana diatur dalam pasal 15 RUU Advokat, yaitu yang pertama, organisasi advokat harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Dan yang kedua, persyaratan organisasi advokat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagai berikut. Yang pertama, berbadan hukum. Yang kedua, beranggotakan advokat. Yang ketiga, memiliki program kerja dalam bidang pemberian jasa hukum dan jasa hukum secara cuma-cuma. Yang keempat, memiliki kepengurusan 100% dari jumlah provinsi, paling sedikit 30% dari jumlah kabupaten atau kota pada setiap provinsi yang bersangkutan. Dan yang kelima, lolos verifikasi yang dilakukan setiap 4 bulan sekali, yang dilakukan dalam 4 tahun sekali oleh menteri. Oke guys, tadi penjelasan mengenai organisasi advokat, dan kali ini kita akan ke subtema yang kedua, yaitu Dewan Kehormatan. Apa itu Dewan Kehormatan? Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan hukum yang dibentuk oleh organisasi yang berprofesi advokat, yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat, sebagaimana semestinya oleh advokat, dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Lingkup kedudukan dan peranan Dewan Kehormatan Advokat. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan secara eksplisit oleh Dewan Kehormatan apabila terdapat pelanggaran terhadap kode etik advokat atau dalam pasal kode etik. Hal tersebut tertuang dalam pasal 10 ayat 1 sebagaimana berikut. Dewan Kehormatan berwenang memeriksa mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat. Dewan Kehormatan dalam pasal 1 Kode Etik Advokat menyebutkan sebagai berikut. Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi advokat yang berfungsi sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat. Apa itu kode etik advokat? Kode etik advokat adalah hukum tertinggi dalam menjalankan dan melindungi, namun juga membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya sebagai advokat dengan baik. Kode etik advokat berisi tentang kepribadian advokat, hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, cara menangani masalah atau perkara, dan kewajiban seorang advokat. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai organisasi advokat dan Dewan Kehormatan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa share kepada teman-teman yang membutuhkan mengenai materi-materi ini. Dan terus dukung channel saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.